Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Qorib. Kita telah sampai kepada wasani yang kedua dari fardu-fardunya wudu. Yang kedua dari fardu-fardunya wudu adalah ghuslu jami'il wajhi, membasuh seluruh wajah. Wa hadduhu, dan adapun batasan wajah tulan secara panjang itu adalah sesuatu baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban, sesuatu antara tempat-tempat tumbuhnya rambut kepala ghaliban secara umum. Artinya menurut kebiasaan secara umum rambut tadi tumbuh di tempat tersebut. Jadi batasan wajah secara panjang adalah sesuatu antara tempat-tempat tumbuhnya rambut kepala secara umum wa akhiril lahyaini, dan akhir dua tulang rahang. Jadi tulang rahang itu adalah tulang yang ditumbuhi gigi-gigi bagian bawah. Itulah yang dinamakan lahyain. Wahuma, adapun lahyain itu adalah al-azmani, dua tulang, al-ladhani, yang yanbutu tumbuh, alaihima, di atas dua tulang tadi, apa yang tumbuh, al-asnanus sufla, yaitu gigi-gigi bagian bawah. Yajtami'u muqaddamuhuma fil dhaqani wa muakharuhuma fil udhunain. Permulaan dua tulang rahang tadi berkumpul pada dagu, dan akhir dari dua tulang rahang tadi berkumpul pada dua telinga. Jadi tulang yang ada di bawah telinga kemudian turun sampai ke bawah dagu, itu namanya tulang rahang. Jadi batasan wajah panjang adalah dari atas, itu dimulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala, kemudian bagian bawah adalah pada akhir dua tulang rahang. Wa hadduhu ardon, dan adapun batasan wajah ardon secara lebar adalah ma bainal udhunain, yaitu bagian wajah bainal udhunain, yang berada di antara dua telinga. Jadi bagian wajah yang tampak yang berada di antara dua telinga itu adalah batasan wajah secara lebar. Wa idza kana 'alal wajhi, dan jika ada di atas wajah sya'run khafifun, yaitu rambut yang tipis, atau kathifun, rambutnya itu tebal, maka wajib isalul ma, menyampaikan air, ilaihi, kepada rambut tadi, ma'al basyaratil lati tahtahu, bersama kulit yang berada di bawah rambut tadi. Jadi jika ada di atas wajah kita ada rambut, baik itu rambutnya tipis atau tebal, maka wajib menyampaikan air tadi pada rambut tersebut. Dan juga wajib menyampaikan air kepada kulit yang berada di bawah rambut tersebut.
Wa amma lihyatur rajulil kathifatu, adapun jenggotnya seorang laki-laki yang tebal, gambaran tebal adalah bi allam yaral mukhatabu basyarataha min khilaliha. Sekira tidak bisa melihat siapa al-mukhatabu, orang yang diajak bicara, itu tidak bisa melihat basyarataha, kulitnya jenggot, min khilaliha, dari sela-sela jenggot. Maka fayakfi, maka cukup, ghuslu dhahiriha, membasuh zahirnya jenggot. Jadi ketika jenggot tadi tebal, sekira orang yang diajak bicara itu tidak bisa melihat kulit yang berada di bawah rambut jenggot, maka tidak wajib menyampaikan air kepada kulit yang berada di bawah jenggot. Cukup membasuh zahirnya jenggot saja, itu sudah cukup. Kenapa? Karena jenggotnya tadi itu tebal. Bi khilafil khafifah, berbeda dengan jenggot yang tipis. Wahia, adapun jenggot yang tipis adalah ma, sesuatu, yaral mukhatabu, yang bisa melihat siapa al-mukhatabu, orang yang diajak bisa bicara itu bisa melihat basyarataha, kulitnya jenggot. Fayajibu, maka wajib, isalul ma, menyampaikan air, li basyaratiha, kepada kulitnya jenggot yang tipis tadi. Jadi kalau jenggotnya tipis, wajib menyampaikan air kepada kulit jenggotnya. Wa bi khilafi lihyatir rajuli wa bi khilafi lihyatil mar'ati wal khunsa, dan berbeda dengan jenggotnya seorang perempuan, wal khunsa, dan khunsa. Khunsa ini adalah seorang yang memiliki dua alat kelamin. Berbeda dengan jenggotnya seorang perempuan dan khunsa. Fayajibu, maka wajib, isalul ma, menyampaikan air, li basyaratihima, kepada kulit keduanya, walau kathufa, meskipun jenggotnya tadi itu tebal. Meskipun jenggotnya tadi itu tebal, akan tapi kalau itu jenggotnya seorang perempuan atau khunsa, maka tetap wajib menyampaikan air kepada kulit jenggotnya tadi. Wala budda, dan tidak boleh tidak, harus ma'a ghuslil wajhi, bersama membasuh wajah, batasan wajah yang telah disampaikan tadi itu wajib juga, harus juga min ghusli juz'in minar ra'si, yaitu dari membasuh bagian daripada kepala, agak dilebihkan dikit, warraqabati, dan bagian daripada leher, wama tahta dhaqani, dan apa yang ada di bawah dagu. Ini semua dilakukan untuk kesempurnaan. Wasalithu, yang ketiga adalah ghuslul yadaini, membasuh dua tangan, ma'al mirfaqaini, bersama dua siku-siku. Jadi fardu wudu yang ketiga adalah membasuh dua tangan bersama dua siku-siku. Fa illam yakun lahu mirfaqani, jika dia tidak memiliki dua siku-siku, maka utubiro, yang diperhitungkan di dalam batasan membasuh siku-siku adalah qadruhuma, perkiraan dua siku-siku. Jadi misalnya ada orang yang tidak memiliki dua siku-siku, maka sampai mana membasuh tangan tadi, maka yang diperhitungkan adalah biasanya orang itu punya siku-siku itu di tempat mana.
Nah, disitulah tempat basuhan dua siku-siku. Jadi yang menjadi pertimbangan adalah tempat perkiraan dua siku-siku. Biasanya disitulah tempat siku-siku orang secara normal, maka disitulah tempat basuhannya. Wa yajibu dan wajib ghusluma membasuh apa saja alal yadain yang berada di atas dua tangan, min sya'rin daripada rambut, wasil atin daripada daging tumbuh, wa isba'in zaidatin dan jari tambahan. Misalnya seorang jarinya 11, itu semua juga wajib dibasuh. Wa adzafira dan juga kuku-kuku. Wa yajibu dan wajib, apa yang wajib? Izalatu ma tahtaha, yaitu menghilangkan apa saja yang ada di bawah kuku-kuku. Min wasakhin daripada kotoran, yamna'u yang bisa mencegah apa kotoran tadi, usulal ma sampainya air, ilaihi kepada ma tahtaha, apa yang ada di bawah kuku-kuku tadi. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, warrabi'u, yang keempat dari fardu-fardunya wudu adalah mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Min dzakarin, baik laki-laki, au ungtha ataupun ungtha perempuan, au khungtha ataupun khungtha. Au atau mashu ba'di sya'rin, mengusap sebagian rambut fi hati ra'si, yang mana rambut tadi masih berada pada batas kepala. Jadi tidak harus mengusap sebagian kepala, akan tetapi mengusap sebagian rambut yang masih berada pada batas kepala, itu juga sudah mencukupi. Wala tata'ayyanu dan tidak harus apa al-yaddu menggunakan tangan lil mashi untuk mengusap. Jadi tidak harus di dalam mengusap kepala itu dengan tangan, bahkan ya juzu boleh mengusap kepala tadi bi khirqatin dengan kain yang sudah dibasahi kemudian diusapkan, wa ghairiha dan selainnya. Walau ghusala ra'sahu, seandainya seorang membasuh kepalanya, badala mashihi, sebagai ganti mengusap kepalanya, jaza, maka boleh. Wakadha, begitu juga lau seandainya wadoa, seorang meletakkan yadahu, tangannya, al-mablulata, yang tangannya tadi sudah dibasahi dengan air, kemudian dia letakkan di atas kepalanya, walam yuharrikha, dan dia tidak menggerak-gerakkan tangannya, hanya ditempelkan saja di atas kepala, bagaimana hukumnya? Jaza, boleh. Kemudian wal khamisu, dan yang kelima daripada fardu-fardunya wudu adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, yaitu membasuh kedua kaki ma'al ka'bain bersama dua mata kaki. Jadi fardu wudu yang kelima adalah membasuh dua kaki bersama dua mata kaki. Illam yakunil mutawaddi'u, jika orang yang berwudu itu bukanlah labisan, orang yang memakai til khufain, dua khuf. Jadi khuf ini adalah semisal sepatu. Nah, ketika seorang sudah memakai khuf,
maka boleh baginya ketika dia berwudu, boleh baginya hanya mengusap bagian atas khuf saja, hanya diusap saja, tidak harus mencopot khufnya untuk membasuh dua kakinya. Yang penjelasannya nanti akan dijelaskan pada babnya tersendiri, yaitu pada bab khuf. Jadi jika seorang yang berwudu itu adalah orang yang tidak memakai khuf, maka wajib baginya membasuh dua kakinya sampai dengan dua mata kaki. Fa in kana labisahuma, dan jika seorang yang berwudu tadi itu memakai dua khuf, maka wajib alaihi, wajib atasnya. Apa yang wajib? Mashul khufain, mengusap dua khuf, atau ghuslu rijlaini, atau membasuh dua kakinya. Jadi boleh bagi orang yang memakai dua khuf, bahkan wajib baginya mengusap dua khuf, dan boleh juga dan wajib juga membasuh dua kaki. Artinya dia copot dua khufnya, kemudian dia baru membasuh dua kakinya. Wa yajibu, dan wajib, ghuslu ma alaihima, membasuh apa saja yang berada di atas dua kaki, min sya'rin, daripada rambut, wa sil'atin, daging tumbuh, wa isba'in zaidatin, dan jari tambahan, kama sebagaimana keterangan sabaqo yang telah lewat, fil yadaini, pada pembahasan dua tangan. Kemudian yang terakhir wasadisu, dan yang keenam daripada fardu-fardunya wudu adalah at-tartibu, tertib. Tertib fil wudu, di dalam berwudu. Alama ay alal wajhi, sesuai dengan cara zakarnahu yang kami telah sebutkan. Fi adil furud, di dalam urutan fardu-fardunya wudu. Falau nasya tertiba, seandainya seorang ketika berwudu dia lupa tartib, lam yakfi, maka wudunya tadi tidak mencukupi. Artinya wudunya tadi tidak sah. Jadi di dalam melakukan wudu ini wajib tartib. Harus melakukan tertib, ini wajib. Jadi harus membasuh wajah dulu, kemudian dua tangan, mengusap kepala, baru dua kaki. Artinya wajib tertib. Walau seandainya ghosala, membasuh, siapa arbaatun, orang, ada orang membasuh a'dha'ahu, anggota-anggota wuduhnya yang 4, yaitu wajah, kepala, kemudian dua tangan dan dua kaki. Membasuhnya tadi daf'atan wahidatan, sekali basuhan secara bersama-sama, biidnihi, dengan izinnya orang yang berwudu, maka irtafa'a, maka terangkatlah, yang terangkat adalah irtafa'a, maka terangkat hadatsu wajhihi faqat, hadas wajahnya saja. Jadi seandainya ada 4 orang yang membasuh anggota-anggota wudunya yang 4, kemudian mereka membasuhnya tadi daf'atan wahidah, yaitu dengan sekali basuhan secara bersama-sama, maka yang terangkat daripada hadas orang tadi adalah hanya hadas wajah saja. Kenapa? Karena dia melakukan wudu tadi dengan tanpa tertib, maka yang dianggap hanya satu kali saja, yaitu pada wajah saja. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.